Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Hari ini kita belajar Debian server. Semoga di rumah, teman-teman di rumah pada sehat dan tetap semangat belajar, dan kita masih tetap bisa praktek walaupun belajar dari rumah. Materi hari ini yaitu FTP server, tetap menggunakan Debian 10 yang ada. Kita gunakan aplikasinya tetap exe. Hari ini kita akan lakukan seperti biasa, login ya, buka browser, lalu masukkan alamat exe, kemudian login exe-nya, kemudian nyalakan Debian kamu, masuk sebagai root, kemudian install FTP server. Kita coba. Ya, kita coba, lalu kita jalankan Debiannya on. Ya, login sebagai root, kemudian masukin passwordnya, kemudian kita install apt-get install pro ftpd ya. Kita coba ya, apt-get install pro ftpd, enter. Nah, untuk kita akan hapus terlebih dahulu instalan instalan FTP servernya karena saya pernah install. Kita hapus dulu dengan apt-get auto remove pro ftpd basic ya. Dia akan menghapus instalan FTP paket server, aplikasi FTP server yang ada di server Debian kita. Masih kita tambahkan lagi purge agar lebih bersih. Ya, pakai purge. Jadi kalau yang belum pernah menginstal, tidak perlu dilakukan auto remove dan purge. Auto remove pro ftpd dan purge auto ftpd ya. Kita akan coba install kembali apt-get install pro ftpd ya. Yes, jawab yes. Dia akan mendownload di repository yang kita masukkan alamatnya. Kemudian setelah kita install, kita akan membuat folder khusus FTP yang akan beri nama folder namanya share, yang akan dibuat di dalam home. Kita pergi ke home dulu, kemudian kita ls -l, kita lihat dulu foldernya ya. Kita buat folder mkdir
share ya. Kita ls lagi min l, ulangi ls min l ya. Sudah terbuat. Yang tadinya belum ada file folder share, kemudian kita buat folder share nya. Untuk itu kita ketikkan cd untuk, lalu kita lakukan ini user add min. Kita akan membuat user baru, namanya bebas nanti, tapi akan ditempatkan di dalam folder share ini. Biasanya kan kita buat nama usernya langsung, terus nanti akan dibuatkan folder langsung sesuai dengan nama yang kita masukkan, tetapi kita akan membuat user yang akan langsung dimasukkan ke dalam folder share ini. Kita coba user add min d, terus home, share, kemudian nama user baru misalnya guruku, enter ya. Dia akan sudah membuat user baru yang bernama guruku. Nanti kita akan coba login sebagai guruku. Kemudian untuk kalian boleh menggunakan nama yang lain, boleh, tetapi dia akan menempatkan guru ini di dalam folder share yang ada di dalam folder home. Kemudian kita setting passwordnya, passwd guruku. Kita akan tadi kan belum terbuat passwordnya, kita akan buat passwordnya untuk guruku ini, passwd guruku, enter. Password barunya misalnya kita masukkan, bebas, terserah kalian, masukkan ulang lagi ya, seperti itu. Nah, sudah terbuat passwordnya. Apa yang kita lakukan, membuat user sudah memberikan hak akses sehingga file bisa diupload dan didownload ya. Memberikan hak akses, jadi ada perintah untuk ketika kita membuat folder ini belum bisa dilakukan untuk penambahan file di dalam folder tersebut sebelum diberikan hak akses. Untuk pemberian hak akses ini hanya dilakukan oleh root atau user yang sudah diberikan hak akses sebagai admin ya. Kita lakukan chmod 77, ini print kode untuk memberikan hak akses. Nanti kita lihat di materi lainnya, alamat foldernya share ya. Enter ya. Ini chmod 77 sudah diberikan kepada folder share-nya. Kita akan lihat lagi apa yang dilakukan. Kita akan mencoba VPN kliennya dulu untuk supaya kita bisa mencoba dengan jaringan lokal. Kita nyalakan ini ya, saya sudah nyalakan nih. Kalau mau connect seperti ini, connect-kan dulu. Terus untuk pengujiannya, nyalakan VPN klien kalian, kemudian masukkan IP address server kamu pada alamat FTP ini. Ya, IP ini kita akan coba.
pada ini ft p 2/192.168.2.20. Nah, ketika kita masuk ke dalam perintah FTP ini, dia akan menawarkan user dan password yang harus kita masukkan. Ini sesuai dengan apa yang kita registrasikan di dalam folder yang sudah kita set sebagai FTP server. User yang berhak yaitu kita masukkan, yaitu tadi guruku, passwordnya. Nah ini sudah. Kalau seperti ini sudah muncul, sudah oke, sudah terinstall FTP servernya dengan sukses. Ini belum ada isinya ya. Kita coba kita isi. Di sini kita cd /home/share ya. TLS min L ya. Ini belum ada ya, belum ada ls min L. Kita akan coba membuat folder dan memasukkan file ke dalam server FTP-nya di dalam folder share ya. Kita akan coba bisa menggunakan ini file explorer dengan mengetikkan ftp://192.168.2.20 karena saya servernya itu IP-nya 2.20. Kita enter ya. Ya, IP-nya gini, FTP tetap sama seperti yang kita buka menggunakan ini, seperti ini, sama pada foldernya. Kita ftp 2/192.168.2.20 enter ya. Begitupun pula ketika kita menggunakan file explorer ya. Ini loginnya sama, guruku, password, logon. Boleh disimpan, boleh. Nah, ini di sini kita masih kosong kan, kita belum buat folder ya. Kalau kita membuat folder ini masih kosong ya. Ini masih kosong, terus kita boleh buat di sini, boleh buat di sini juga boleh. Nah, buat di sini juga boleh karena kita sudah memberikan hak akses chmod spasi 77/home/share, yaitu fungsinya untuk bisa membuat, menghapus ya, mengubah seperti itu. Kita klik new folder, misalnya folder IPA, enter. Seperti itu, IPA. Kita coba ya, kita lihat sudah ada folder IPA kah? ls min L. Nah, sudah ada file IPA, folder IPA. Nah, jadi atau kita buat di sini mkdir
IPS enter. Nah, kita buat folder IPS di sini. Kita akan lihat di sini, di refresh dulu. Nah, sudah ada folder IPA dan IPS. Kita akan taruh file, misalnya picture, ada misalnya ini ya. Tadi kita kembali lagi FTP 20 ya. Kita taruh di sini misalnya, paste di sini ya. Sudah ada ini sudah. Kita tes lagi apakah ada file itunya, ls min l. Sudah ada ya, drawing 1 ya. Karena tadi itu kan kalau IPA dan IPS adalah sebuah folder, berarti di sini directory. Kalau ini file biasa gambar, tidak directory. Kemudian kita bisa delete file tersebut. Kita coba, tadi kita membuat, kita copy, kita juga bisa mendelete. rm misalnya rm min r ya, untuk menghapus directory IPA kita hapus dengan perintah rm min r IPA, enter. Maka dia akan menghapus folder IPA. Kita lihat ls apakah sudah berhasil. File IPA sudah tidak ada. Kita lihat lagi di folder seperti ini. Refresh ya, di refresh tinggal 2, sama ya, tinggal 2. Kemudian kalau menghapus bukan directory tetap menggunakan rm, tetapi langsung mengetikkan nama filenya. Misalnya tadi drawing 1 jpeg ya, d r. Nah, untuk menghapus file itu tidak perlu kita ketikkan semua, yang penting kita tuliskan beberapa huruf, nanti dia akan menawarkan. Jika tidak ada yang sama file namanya, dia akan langsung masuk. Kita enter saja, enter, maka dia akan menghapus file yang akan kita hapus, ls min l. Sudah tidak ada folder gambar yang tadi. Kita coba di sini, kita enter lagi ya, kita refresh. Nah, kita refresh. Nah, sudah tidak ada ya, masih folder IPS, masih ada folder IPS. Jadi sudah menghapus, mendelete. Kemudian juga kita misalkan kita paste kembali pada folder ini. Di sini kita akan coba ganti nama, misalnya VPN ya. Ini sudah dirubah, di refresh, kita lihat ls min l. Nah, sudah nama VPN. Jadi setelah kita kasih perintah chmod spasi 777 spasi folder alamat yang kita akan gunakan, ini adalah perintah untuk bisa memberikan hak akses kepada user tersebut untuk menghapus, merubah, kemudian mendelete ya. Kemudian begitu saja tutorial FTP server, di mana FTP server ini kita bisa gunakan untuk membuat sebuah folder yang bisa kita akses, upload dan download di folder tersebut sebagai media penyimpanan, misalnya pusat penyimpanan data menggunakan aplikasi FTP server. Selanjutnya
selesai. Kita akan ketemu dengan tutorial berikutnya. Jangan lupa server Debian-nya dimatikan agar teman-teman yang lain bisa praktek, agar servernya tidak berat, karena yang praktek ini teman-teman banyak. Caranya seperti biasa, bisa menggunakan sistem ctl power off. Power off ya, mati, shutdown. Terima kasih untuk praktek FTP server kali ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat di esok hari dan Anda dapat mengerti materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.